Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah, khususnya Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Karawang, menekan penyebaran COVID-19 dengan melakukan terobosan-terobosan dan inovasi. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan dalam rangka diskusi penanganan COVID-19 di Gedung Wibawa Mukti, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Selasa, 12 Mei 2020. Diskusi ini dihadiri Bupati Bekasi, Eka Supriyaatmaja, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, Bupati Karawang, Celika Nurahdiana, dan diikuti Forkopimda dari masing-masing wilayah, serta kepala perangkat daerah, seluruh camat, dan perwakilan majelis agama. Mohon nanti Bapak Bupati, Pak Wali Kota, dan Wakil, didukung oleh Bapak atau Ibu sekalian, membuat terobosan-terobosan untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Insya Allah, kalau terobosan itu positif, bisa menjadi model. Silakan didiskusikan, buat terobosan, dan kemudian terobosan itu untuk menjadi modal di daerah-daerah lain, kata Tito kepada wartawan. Sebagai salah satu pusat industri, kata Tito, Karawang dan Bekasi memiliki peran penting dalam menyuplai logistik nasional. Oleh karena itu, dia memandang perlu dilakukan terobosan untuk menjaga stabilitas ekonomi, di samping tetap menjaga keselamatan dan kesehatan publik. Kesehatan publik harus bisa kita tangani, kita manage, tapi ekonomi juga bisa survive. Bekasi dan Karawang adalah salah satu daerah ekonomi yang penting dalam supply chain and production chain, rantai produksi, rantai supply, logistik nasional. Bagaimana memanage agar industri ini ke depan nanti tetap bisa berjalan meskipun vaksin belum ditemukan. Saya mengharapkan terobosan dari otoritas di Bekasi dengan misi seperti itu mampu menekan COVID-19 sehingga akhirnya melandai atau menurun drastis, ditambah dengan kesiapan kita untuk membuka ekonomi kembali, agar ekonomi kita bisa pulih dan bangkit, tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bekasi, Eka Supriyaatmaja, turut memaparkan secara langsung hasil evaluasi penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Mendagri. Menurutnya, saat ini kondisi kejadian positif COVID-19 di Kabupaten Bekasi cukup stabil. Adanya kasus penambahan positif, diakuinya terjadi setelah dilakukan PCR dan rapid test. Sasaran rapid test di tempat kerumunan, seperti terminal dan pasar, termasuk para pedagang. Kita harus menemukan kasus orang yang positif, agar memutus mata rantai terhadap penyebaran COVID-19, gerangnya. Selain itu, Eka juga mengatakan, ada 6 jenis bantuan sosial yang telah didistribusikan oleh Pemkab Bekasi. Di antaranya, program Keluarga Harapan RI, dengan total 70.494 kpm. Program Sembako RI, 98.197 kpm, Program Sembako Perluasan, KKS COVID-19, RI, 48.494 paket bantuan. Selanjutnya, bantuan tunai dan non-tunai Gubernur Jawa Barat, 30.005 kpm, bantuan paket sembako Pemkab Bekasi, 158.700 kpm, dan usulan calon penerima manfaat bansos tunai Kementerian Sosial RI, sebanyak 38.708 kpm. Terkait dengan bantuan sosial, dapat saya sampaikan, sudah 6 jenis yang sudah berjalan. Bertambah 2 bantuan di Kabupaten Bekasi menjadi 8 pintu. Bantuan ke desa-desa,
sampai saat ini terus berjalan. Serta lumbung pangan dan titik checkpoint yang ada juga masih berjalan, imbuhnya. Kegiatan kunjungan kerja Mendagri ke Kabupaten Bekasi diakhiri dengan pemberian bantuan Kemendagri berupa masker sebanyak 7.500 piece dan hand sanitizer 1.200 botol, serta buku pedoman manajemen bagi pemerintah daerah. Demikian rilis Humas Setda Kabupaten Bekasi, dilaporkan wartawan Koran Bekasi, Firlen Sirait.